Kenapa terburu-buru sekali? Sayang, aku sudah tidak tahan lagi. 3 tahun. Apa kamu belum pernah menyentuh si cacat itu? Si cacat itu bilang dia ingin menyimpan pertama kalinya sampai malam pernikahan. Ini abad ke-21, dan di malam pernikahan masih ada orang seperti itu. Apa? Kalau dia bersedia, kamu bisa melakukannya. Tentu saja tidak. Hanya kamu yang ada di hatiku. Tapi besok adalah pernikahanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja. Besok aku akan menjadi wanita Chenze. Aku akan sangat bahagia. Kamu mau membunuhnya? Aku membeli asuransi selangit untuk pecundang itu. Selama dia mati, kita akan bebas. Selama 3 tahun ini, aku berlatih untukmu. Kalau begitu, aku akan tunjukkan gerakan baru yang kupelajari. Bagaimana? Yakin, kamu sangat seksi. Aku tidak bisa. Aku belum bisa terungkap. Aku ingin melihat bagaimana bajingan dan pelacur ini akan menjelaskan. Tidak. Aku tidak boleh ketahuan. Aku ingin melihat bagaimana para pezina ini akan menjelaskan diri mereka. Chenze, Bagaimana ini? Ini Shen Yan. Kenapa kamu panik? Kita tidak melakukan apa-apa. Kami hanya sedang menyiapkan pernikahan besok. Begitu. Nian, kenapa kamu di sini? Kami akan menikah besok. Kenapa kamu tidak di rumah saja? Dia sudah tahu, tidak perlu berpura-pura lagi. apa yang kalian lakukan? Memangnya kami bisa apa lagi? Kami membantumu menyiapkan pernikahan. Chenze belum pernah menikah. Jadi, dia memintaku untuk membantu. Untuk membantuku menyiapkan pernikahan. Kalian pikir aku bodoh? Shen Yan, maksudmu apa? Aku tidak membencimu meskipun kamu cacat. Sekarang kamu mulai membenciku, kan? Orang cacat. Kalau aku tidak menyelamatkanmu dan tertabrak mobil, apakah aku akan menjadi cacat? Cukup. Apa yang perlu diperdebatkan? Besok adalah pernikahan. Jika kalian terus bertengkar seperti ini, apakah kalian masih akan menikah? Shen Yan, kamu mau menikah atau tidak? Kalau kamu tidak mau menikah, lupakan saja. Kalau mau menikah, kembalilah dan bersiap. Baiklah. Aku akan kembali dan bersiap. Kalian mengkhianatiku, aku akan membuat kalian menyesal. Ayah, jamuan pernikahan besok. Aku ingin mengubahnya menjadi jamuan perceraian. Putriku tersayangku, kenapa? Chenze dan Liu Yaqian berselingkuh. Apa beraninya mereka? Aku akan mengambil kembali kekayaan 100 miliar itu sekarang. Juga, dan segera batalkan pesanan Liu Yaqian. Aku akan melarang mereka di seluruh industri. Pengemis, ada yang salah di sini. Otakmu bermasalah kan? Pengemis saja ingin menjadi orang terkaya di dunia. Ayah, jangan khawatir. Di jamuan perceraian besok, aku akan menginjak-injak mereka di depan umum. Putriku, apapun yang kamu inginkan, ayah akan mendukungmu. Chenze, Liu Yaqian, kalian akan membayar perbuatan kalian. Apa yang kamu lakukan? Jika seseorang merampok tas, cepat. Orang cacat, beraninya kamu menyentuhku. Kembalikan barang-barangku. Kamu. Kepo kan? Lihat saja kalau aku bunuh kamu hari ini. Satu lagi yang kepo.
Minggir atau aku tusuk kalian berdua. Kalau punya kemampuan, coba saja. Bang, tolong biarkan aku pergi. Kata-kata ini sampaikan ke tim keamanan. Presiden Fu. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Tante. Ini untukmu. Pasangan muda, terima kasih. Sama-sama, Tante. Pencurinya sudah diurus tim keamanan. Pulanglah dengan tenang. Ishwa. Kamu begini, masih berani? Kamu sendiri tidak berani? Perlu bantuan lagi? Ya. Nikahi aku. Apa? Mau? Aku bercanda. Aku cacat. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikahiku? Tunangan yang menyelamatkan hidupku bisa mengkhianatiku. Siapa lagi yang bisa kuharapkan menikahiku? Meskipun dia cacat, dia cantik. Dan berani serta baik hati. Di antara banyak wanita sulit ditemukan. Halo, Ada apa? aku akan menikahimu. Oke. Aku menunggumu untuk menikahiku. Besok pagi jam 10 Hotel Jiuzhou, aku menunggumu. Periksa semua informasi tentang gadis itu. Shen Nian akan melihat ketulusan saya. Tuan, Anda adalah pewaris Fu Group. Apakah Anda benar-benar ingin membawa begitu banyak mas kawin untuk menikahi wanita yang lumpuh? Bahkan jika dia anak seorang pengemis, itu terlalu memalukan. Saya bertekad berhenti membicarakan itu. Para tamu yang terhormat, selamat datang di acara pernikahan Nona Shenian dan Bapak Chen Zhe. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin wanita yang cantik. Pengantin pria tampan dan yang lainnya di kursi roda. Pasti ada cerita di baliknya. Bisakah Anda membagikannya kepada kami? Biar ku beritahu. Orang-orang di bawah banyak dari mereka adalah kerabat dan teman kita, dan teman sekelas kita bersama. Semua orang seharusnya tahu bahwa aku melepaskan kesempatan untuk kuliah di Universitas Tsinghua, dan aku duduk di kursi roda untuknya. Pengantin wanita duduk di kursi roda untuk pengantin pria. Ini sangat menyentuh. Kamu pikir itu menyentuh juga kan? Kami sedang menunggu lampu lalu lintas. Sebuah mobil melaju ke arahnya. Aku mendorongnya tanpa ragu, tapi kakiku yang patah sebagai gantinya. Cukup, Shen Nian. Apakah kamu di sini untuk mencari simpati? Ah, benar. Mengapa kamu mengatakan hal-hal sial seperti itu? Ini adalah pernikahan yang hebat. Apakah kamu memerahsia untuk pernikahan ini? Chen Zhe, apakah menurutmu kamu layak menghadiri pernikahan hari ini dan menjadi pengantin pria hari ini? Shen Nian, apa maksudmu? Apakah kamu pikir orang lumpuh yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri tidak cukup baik untukmu? Salah. Kamu tidak pantas untukku dimanapun. Shenian, jangan terlalu jauh dengan leluconmu. Ini pernikahanmu dengan Chen Zhe. Bukan, ini bukan pernikahanku dengan Chen Zhe. Tapi ini adalah pesta perceraian yang kusiapkan untuknya. Apa pesta perceraian? Ada apa ini? Bagaimana pernikahan bisa jadi perceraian? Shenian, apa kamu gila? Putraku menanggung hinaan demi menikahimu. Beraninya kamu mau menceraikannya? Kamu cacat. Beraninya kamu menceraikannya? Apa katamu? Dia menanggung hinaan demi menikahiku. Apa kamu tahu hal memalukan apa yang putramu lakukan? Shenian, kamu benar-benar tidak punya hati. Chen Zhe tidak keberatan kamu cacat. Kamu bilang dia tidak tahu malu. Bagaimana dia tidak tahu malu? Jika kamu tidak menjelaskannya padaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hal memalukan apa yang dia lakukan? Kenapa tidak kamu tanya sendiri padanya? Shen Nian, jangan mengada-ada. Aku mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, aku tidak berencana menikahi Shen Nian hari ini. Kecuali aku. Siapa yang mau menikahimu? Apa katamu? Tidak ada yang mau menikahiku. Kamu cacat.
dan ayah peminta-minta, kecuali kebaikanku, permisi. Siapa yang akan menyukaimu? Maaf, ada seseorang yang menyukaiku, dan dia 1000 kali lebih baik darimu. Pernikahan hari ini diadakan untuknya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa katamu? Hari ini kamu akan menikah dengan pria lain. Bukan begitu. Pernikahan ini adalah untukku dan sahabatnya Yakian. Nak, ada apa? Kenapa pernikahanmu dengan Yakian lagi? Hah? Ini pernikahan Chenze dan aku. Sayang, ada apa ini? Bukankah kamu bilang kamu akan sebagai sahabat baik? Tentu saja, aku ingin melakukannya dengan meriah. Ada apa pengantin wanita benar-benar akan diganti? Astaga. Mengganti pengantin di hari pernikahan. Itu tim Swana. Ini benar-benar langka. Nak, ada apa ini? Mama, kamu selalu bilang kamu takut aku akan menderita jika menikah dengan orang lumpuh dan ditertawakan. Kalau begitu aku akan mencampakkannya sekarang. Dan kemudian menikahi Yakian yang cantik dan berani. Ini Yakian dan Shenyan. Bukankah mereka sahabat karib? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Jangan dibahas. Aku memulai dari nol. Sekarang, aku sudah menjadi bos bernilai lebih dari 220 miliar rupiah. Dan aku memiliki Shen Group di Provinsi Jiang. Dengan masa depan yang cerah. Shen Nian itu orang lumpuh dan punya ayah pengemis. Kualifikasi apa yang dia punya untuk menjadi sahabat karibku? Dia hanyalah orang lumpuh yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Perbedaannya sangat jauh. Perbedaannya sangat besar. Kalian benar-benar buta. Jika kalian tahu identitas asliku, kalian akan terkejut. Kalian sangat buta. Apa katamu? Kamu punya identitas asli lain. Apa kamu mencoba membuatku tertawa? Baiklah, sayang. Dia baru saja ditolak di pernikahan olehmu dan merasa terlalu malu. Dia terpaksa menikah. Shen Nian, lihatlah kami yang dulu sahabat karib. Dan lihatlah suamimu, akan segera menjadi suamiku. Sekarang berlututlah di depanku. Menggonggong seperti anjing. Aku akan memberimu 220 juta rupiah. Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kamu berlutut di sini. Di depan semua orang dan menampar dirimu sendiri dan katakan kamu lebih rendah dari binatang. Setuju? Shen Nian, jangan kelewatan. Aku harus melakukannya. Liu Yakian, jangan keterlaluan. Xu Hao, apa maksudmu? Kau mau membantunya? Aku bebas membantu siapapun. Aku sih saya kebekistek esla penindas. Apa? Kau bilang aku menindas orang? Apa kau dari desa? Kau tidak tahu cara hidup kelas atas. Aku kaya dan berkuasa. Aku ingin menginjak seseorang, apa tidak bisa? Aku berbakat dan tampan. Dia hanyalah orang cacat yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apa aku tidak bisa menendangnya? Ya, kalau kau kasihan pada orang cacat ini, kenapa kau tidak menikahinya saja? Bagaimana bisa sama? Shen Nian mengorbankan kesehatannya untuk menyelamatkan Chenze, menjadi cacat untuk menyelamatkan Chenze. Chenze bertanggung jawab atasnya. Itu sudah sewajarnya. Apa yang begitu benar? Kau pikir kau siapa? Wasit hakim? Aku bukan wasit atau hakim. Tapi aku tahu orang harus punya hati nurani. Kalau tidak, kau akan dihukum. Cukup. Jangan munafik dan menjijikan di sini. Semua orang di sini, kalian bilang, haruskah aku menikahi Shen Nian? Atau Liu Yakian? Bagus saya sekali. Ayo. Kalau begitu hari ini aku akan bersaing dengan si pincang ini. Mari kita lihat apakah semua orang berpikir Chenze harus menikahiku. Atau Shen Nian. Kalau kalian pikir itu aku akan beri kalian masing-masing 10.000 rupiah. 10.000. Iya ampun, ini orang kaya. Baiklah, yang berpikir Chenze harus menikahi Shen Nian angkat tangan.
Kau lihat itu, kalian berdua, satu si pincang dan satu pecundang. Seperti anjing yang tenggelam. Sekarang, yang berpikir calon pengantin Chenze adalah aku. Kalian bisa angkat tangan sekarang. Ambil saja. Nah, kau juga mendukungku kan? Kau lihat itu? Shen Nian. Ini kekuatan, ini keadilan. Begitu banyak orang. Hanya orang bodoh yang berdiri di sisimu. Semua orang lain mendukungku. Mereka semua berpikir kau sampah. Hahaha. Lihat Shen Nian. Inilah kekuatannya. Inilah keadilan. Sepertinya pilihan putraku benar. Liu Yaqian adalah menantu sejati keluarga Chen kita. Hahaha. Shen Nian, jangan sedih. Salahkan dunia, salahkan saja orang tuamu yang tidak berguna. Kau bilang orang tuaku tidak sukses? Jika kau tahu identitas asli orang tuaku, kau pasti akan mencungkil matamu sendiri. Yo, hahaha. Kau pecundang, kenapa masih menyombongkan diri? Semua orang tahu ayahmu itu pengemis. Bahkan pengemis pun sudah sukses. Baiklah, berhenti bersikap menjijikan. Cepat tanda tangani perjanjian cerai untukku. Keluar. Shen Nian, mau apa kamu? Ku bilang hari ini adalah perceraianku, bukan kamu yang memutuskan pertunangan. Nanti kalau pengantinku datang, kamu tanda tangani sendiri surat cerai itu. Pergi saja. Hah? Kamu punya pengantin? Cuma kamu. Kamu itu sampah yang tidak kuinginkan, dan orang cacat yang tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Kamu punya pengantin? Bercanda kamu? Dasar pecundang, sampah. Pergi dari sini. Pergi. Ayo, semuanya, ayo bantu. Kalau dia tidak mau pergi, usir saja. Aku pergi. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Fu Linchuan, presiden grup Fu dengan hadiah miliaran, melamar Nona Shen. Jangan sentuh aku. Pergi. Budi Santoso, presiden grup Fu, melamar Nona Siti dengan hadiah miliaran. Kenapa banyak orang berkumpul di panggung? Ada apa ini? Apakah dia benar-benar sudah siap? Pengantin prianya dari 4 keluarga besar, Presiden Grup Fu. Saya, Budi Santoso, bersedia memberikan 50% saham untuk menikahi Nona Siti. Apa 50% Grup Fu? Lebih dari 100 juta rupiah, kan? Nona Siti, maukah kau menikah denganku? Ya. Tentu saja. Kau adalah CEO kaya raya. Jangan membenci bahwa aku cacat dan menikahlah denganku. Tentu saja aku mau. Kalau begitu kau akan menjadi istriku mulai sekarang. Ya. Cukup, kau datang dari mana? Berani bikin drama murahan di pestaku. Apa kau tidak malu? Apa katamu? Ku bilang kau adalah pemain grup murahan. Bekerja sama dengan orang cacat. Menurutmu ini menarik? Kau bajingan yang diselamatkan olehnya, kau bajingan penipu kan? Apa katamu? Jangan memfitnahku. Aku tidak, kebetulan. Ketika aku tahu bahwa setelah kau mengganggu istriku, aku menemukan banyak bukti tentangmu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf pada istriku. Kalau tidak, bukti itu akan kusebar. Kau akan jadi terkenal buruk. Publikasikan buktinya. Baiklah, tapi tunjukkan buktinya padaku. Aku sangat takut, Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Semuanya, lihat. Yakian kamu murahan sekali. Foto ini jorok sekali. Jeda. Aku masih punya banyak gejala tak sedap dipandang di sini. Kau harus lihat semuanya.
Cukup. Bagaimana kalau aku pacaran dengan Yakian? Dia hanyalah seorang lumpuh yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tidak pantas untukku, aku hanya tidak suka padanya. Orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sayang, jangan terprovokasi oleh kata-katanya. Jangan khawatir, aku pasti akan memperjuangkan keadilan untukmu. Tidak, orang seperti badut ini dia tidak bisa memprovokasiku. Aku hanya merasa ini lucu. Apa yang lucu? Apa aku salah? Chenze, apa kau benar-benar menganggapku lumpuh? Hanya karena aku lumpuh? Atau karena aku tidak bisa mengurus diriku sendiri dan tidak berguna? Ini fakta yang sudah diketahui umum. Perlu aku mengatakannya? Benar, Shenian. Apa kau lupa kalau kau di kursi roda? Yah, aku di kursi roda. Tapi kalau aku bilang aku memalsukannya, Apa yang akan kau katakan? Kau bilang kau memalsukan kelumpuhanmu. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku dan Chenze. Benar, betapa menjijikannya. Kau bahkan bisa mengarang kebohongan seperti itu. Ya, kalau kau bilang kau memalsukannya, kalau begitu berdirilah. Kalau kau tidak bisa berdiri, itu membuktikan kau hanyalah sampah. Berdiri. Berdiri. Kalau kau tidak bisa berdiri, baiklah. Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Mustahil, dia berdiri. Oh, kok dia bisa berdiri? Ada apa ini? Memangnya kenapa kalau berdiri? Kalau bisa, jalan 2 langkah. Ngapain cuman berdiri di situ? Jalan 2 langkah. Jalan 2 langkah kan? Ayo. Kamu ngapain? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa aku lumpuh atau cacat? Walaupun kamu tidak cacat, lalu kenapa? Tetap saja pengemis bau. Kamu tidak bisa dibandingkan denganku, bos bernilai ratusan juta. Liu Yaqian. Tanpa aku, bisakah kamu sampai di sini sekarang? Kamu benar-benar serigala bermata putih yang tak tahu berterima kasih. Shenian, dasar jalang, aku akan membunuhmu. Berhenti merekam. Pergi sana, berhenti merekam. Chenze, kamu sudah mati? Datang bantu aku. Hei, Yakian, aku... Shenian, aku akan membunuhmu. Sakit sekali pinggangku. Oh, anakku, kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Shenian, kamu pura-pura cacat dan menipuku selama 3 tahun, dan kamu bahkan memukulku dan Yakian. Aku tidak tega putus denganmu sebelumnya. Kamu menjijikan sekali. Aku benci kamu yang berhati serigala. Serigala licik yang curang. Beraninya kamu bilang aku menjijikan? Kalau saja kamu tidak pura-pura cacat dan memeras aku secara moral, aku sudah lama putus denganmu. Aku dan Yakian adalah cinta sejati. Apa kamu tidak tahu bahwa dalam sebuah hubungan yang tidak dicintai adalah selingkuhannya? Hei, beberapa orang terlihat seperti manusia, tapi tidak bisa bicara layaknya manusia. Siapa yang kamu bilang bukan manusia? Tunggu. Aku benci orang yang menunjuk-nunjuk padaku. Kamu baik-baik saja, Shenian. Apa kamu akan membiarkan pria liar ini mengganggu tunanganmu? Aku bilang hari ini adalah pesta perceraian. Mulai sekarang, Chenze bukan tunanganku. Tunanganku hanya satu, yaitu Fu Linchuan. Kamu, astaga, Shenian, kamu sudah bersama pria liar ini. Pantas saja kamu ingin memutuskan pertunangan denganku. Beraninya kamu bilang aku selingkuh? Apa kamu tidak punya malu? Kamu menjijikan sekali. Minta dia membayar ganti rugi mental. Ya, Shenian. Bayar saya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah atas penderitaan mental. Atau saya tidak akan melepaskanmu. Yakin kamu mau saya bayar? Ya. Cepat bayar saya. Kalau tidak bayar, saya akan bongkar kamu dan biarkan seluruh dunia melihat wajah jelekmu.
Baiklah. Karena kamu memaksa, biar saya tunjukkan sesuatu dulu. Ini adalah biaya perawatanku hampir mati. Biaya perawatan di rumah sakit Kyushu pertama. Totalnya 31 juta rupiah. Bayar saya dulu. Mahal sekali membuka toko. Itu omong kosong. Ponsel ini harganya 30 juta rupiah. Kamu bercanda. Ini bukan soal uang. Ini rumah sakit Kyushu pertama. Itu bukan tempat untuk orang miskin seperti dia yang mampu pergi ke sana. Ini penipuan. Dia mencoba memeras. Simpan buktinya. Nanti kita hubungi polisi. Ya, saya beritahu kamu, saya pasti akan menyimpan buktinya. Saya akan memenjarakanmu. Hei, apakah ini kantor polisi? Ya. Ada seseorang di sini yang menipuku untuk menikah dan memalsukan bukti palsu untuk memeras saya. Beres, tunggu saja. Cepatlah, tunggu saja. Shenian, tunggu aku. Aku akan mengirimmu ke penjara. Ya, cepat tangkap dia. Siapapun yang menangkapnya akan mendapat 10.000 yuan. Siapa yang berani menyentuhnya? Apa yang ingin kau lakukan? Siapapun yang berani melakukannya hari ini, hanya karena status keluarga kaya, Kau masih berpura-pura. Keluarga Fu adalah salah satu dari 4. Bahkan jika Presiden Fu buta, dia bahkan tidak akan melihat seorang pembohong seperti itu dan pembohong murni. Benar. Ayahku adalah direktur bisnis konsorsium Fuji. Aku bisa mengungkapmu hanya dengan satu panggilan telepon. Zutong, cepatlah kau menelepon dan ungkap dia. Halo, nak. Ayah, aku punya pertanyaan. Ada apa? Apakah Presiden Grup Fu akan menikah hari ini? Dari mana kau dengar itu? Dia bahkan tidak punya pacar. Kenapa mau menikah? Jangan bicara omong kosong di luar. Jangan libatkan aku. Oke, mengerti. Sudah dengar? Semuanya. Orang ini pembohong. Kau pembohong. Pembohong kan? baiklah kalau begitu. Berani kau sebutkan nama ayahmu, aku akan memecatnya segera. Apa? Kau mau memecat ayahku? Apa kau benar-benar berpikir kau presiden Fuji Film? Kau tidak perlu peduli apakah aku presidennya. Berani kau sebutkan nama ayahmu? Nama ayahku Zu Yikun. Kalau kamu bisa pecat dia, aku rela makan tanah. Aku makan 10 kilo. Baiklah, kalian semua terlihat sangat bersemangat. Kalau begitu, aku akan biarkan kalian makan sepuasnya. Ada seorang pria bernama Bima di grup orang kaya. Supervisor bisnis. Pecat dia segera. Katakan saja anaknya punya kelakuan buruk. Dia menyinggungku. Sudah beres. Hah, berhenti pura-pura. Beraninya kamu menikahi orang seperti Maya. Siapa yang percaya kamu presiden Fuji? Seberapa buruk dirimu? Seberapa buruk dirimu sampai jadi simpanan? Wanita yang kamu buang. Kamu benar-benar tahu cara mencitrakan diri? Kamu lupa kalau aku yang berinisiatif memperbaiki ini hari ini. Kamu berinisiatif memperbaikinya. Kamu baru saja melihatku tidur dengan yakian. Kamu hanya pura-pura memperbaiki untuk menyelamatkanku. Apa yang bisa dibanggakan? Benar. Kamu penipu yang mempermainkan perasaan anakku. Kualifikasi apa yang kamu punya untuk menceraikan anakku? Nanti kalau ayahku datang, kamu akan tahu. Kualifikasi apa yang kumiliki untuk menceraikan anakmu? Ayahmu? Aku ingat. Apa ayahmu keluar mengemis hari ini? Atau takut malu? Dia bahkan tidak datang ke pernikahanmu. Maaf, dia pergi ke Uni Emirat Arab untuk mendapatkan langit berbintang edisi terbatas cincin berlian miliaran yuan. Dia akan terlambat. Apa yang kudengar? Cincin berlian edisi terbatas miliaran bintang. Apakah kamu mencoba menggunakan cara ini untuk menyelamatkanku? Menyelamatkanmu? Kamu ini siapa? Tuan Rendra adalah satu-satunya cinta sejatiku dan pasangan terbaik. Akting murahan sekali. Bukankah tadi kamu bilang kamu akan memecat ayah Bima? Kamu sudah banyak sesumbar. Kamu tidak mau bertanggung jawab? Kamu bilang mau pecat ayahku kan? Lakukan saja. Hei ayah. Apa katamu? Anda CEO Fu Group, Fu Lin Chuan? Apa? Dia CEO Fu Group? Benar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia jadi presiden Fu Group? Dia tidak mungkin jatuh cinta pada pecundang seperti Shenian. Istriku bukan pecundang. Dia wanita terbaik di dunia. Hanya saja kalian buta dan tidak tahu. Maaf Pak Fu, tolong jangan pecat ayahku. Ayahku adalah tulang punggung keluarga kami. Jika dia dipecat, semuanya akan berakhir. Bukan urusanku.
Siapapun yang menyinggung istriku akan masuk neraka dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Nona Shen, demi kita teman sekelas, bisakah kau membantuku? Tolong. Pergi sana. Aku tidak punya teman sekelas memalukan sepertimu. Nona Liu, aku sedang membantumu. Bisakah kau memohonkan untukku? Lihatlah dirimu yang tidak punya pendirian. Kenapa terburu-buru? Shen Nian itu pembohong. Pasti dia pakai cara kotor. Dia menipu Fuji Group. Nanti kalau tim keamanan datang, dia akan terbongkar. Siapa yang menelepon polisi karena penipuan? Hei Pak Polisi, di sini. Siapa yang menipu? Dia menipu apa? Petugas, dia pelakunya, untuk menikahiku. Dan pura-pura lumpuh. Kami langsung membongkarnya. Dia memalsukan faktur untuk meminta bayaran dariku. Dia minta banyak. Dia minta puluhan juta. Mana buktinya? Cepat berikan padaku. Lihat. Apa ini? Itu untuk menyelamatkanku luka ringan. Dia menghabiskan 30 juta di rumah sakit Kyushu. Dia ingin aku membayarnya. Apa? Rumah sakit Kyushu menghabiskan lebih dari 30 juta? Ya Nona, trikmu terlalu murahan. Kau tahu siapa yang bisa dirawat di rumah sakit Kyushu? Mereka semua adalah tokoh terkemuka dan pahlawan istimewa. Kamu pikir kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Ayahku orang terkaya di dunia. Haha, kau bilang apa? Ayahmu orang terkaya di dunia? Hah, ayahmu orang terkaya di dunia. Lucu sekali. Hei semuanya, kalian percaya ayahnya orang terkaya di dunia atau percaya aku ini Qin Shi Huang? Aku sudah tidak tahan lagi dengannya. Petugas keamanan, tolong periksa buktinya dan tangkap dia. Baiklah, sekarang aku bisa membuat kontribusi besar. Ini. Ada apa, petugas? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mungkinkah ini penipuan lebih besar dari yang dia katakan? Ya, pasti. Bahkan tim keamanan pun belum pernah melihat kasus sebesar ini. Dia harus dihukum mati untuk kasus sebesar ini. Benar, petugas. Apa yang benar? Faktur-faktur ini semuanya asli. Tidak mungkin. Dia pembohong yang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kamu pergi ke rumah sakit Juzhou untuk berobat? Iya. Ya, dia hanya menderita luka ringan, tidak perlu ke rumah sakit sama sekali, dan biayanya tidak lebih dari 69 miliar rupiah. Shen Nian, penipuanmu benar-benar gila. Hanya sedikit terluka dalam kecelakaan mobil. Chenze, apa kau benar-benar berpikir aku hanya terluka ringan? Memangnya bukan? Aku bilang, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemuimu. Ayahmu berkata, tidak apa-apa, menginap saja 2 hari. Aku ingat dengan jelas. Ya, ayahku memang mengatakan itu. Kau tahu kenapa? Karena kondisiku serius. Dengan lebih dari 30 patah tulang di tubuhku. Dan diselamatkan selama lebih dari 10 jam. Sebelum aku selamat. Saat itu, aku takut kau akan khawatir. Jadi aku bilang pada ayahku, jangan memberitahumu yang sebenarnya. Jangan gunakan yang menyedihkan itu dan adegan penuh kasih sayang. Aku tidak percaya. Bahkan sekarang masih mencoba mencari simpati anakku. Itu tidak tahu malu. Mereka tidak berbohong padamu. Tertulis dengan jelas di laporan pengobatan. Pasien Shen Nian mengalami 33 patah tulang di tubuhnya. Yang paling serius adalah pecahnya sumsum tulang belakang dan cedera saraf siatik. Ini akan menyebabkan kelumpuhan separuh badan dan kelumpuhan seumur hidup. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu, aku kira kamu gak peduli keluargaku miskin. Kamu cinta aku apa adanya. Aku bersumpah akan mencintaimu sehidup semati. Jadi saat mobil menabrakmu, aku menjauhkanmu dan menanggung segalanya untukmu. Belakangan, kondisiku jadi parah, aku memilih untuk menyembunyikannya. Aku cuma gak mau bikin kamu khawatir dan jadi beban. Aku tidak menyangka kamu akhirnya menjadi anjing pengkhianat. Tidak, ini palsu. Dia berbohong. Dia pasti berbohong. Apa? Ada pertanyaan soal ini? Ini masalah besar. Laporannya bilang, dia punya lebih dari 30 patah tulang, kerusakan sumsum tulang belakang, cedera saraf siatik. Benar? Ini bisa menyebabkan kelumpuhan separuh badan dan kelumpuhan seumur hidup. Benar? Benar, diagnosisnya begitu. Benar. Jika laporan diagnosis ini benar, jika dia menderita luka separah itu, dia pasti sudah terbaring di tempat tidur. Mengapa dia masih bisa berdiri di sini dengan utuh? Mengapa?
Pikirkan baik-baik. Penipuan dan cara yang begitu sederhana ini nggak bisa kamu mengerti. Benar, dia orang yang benar-benar normal. Ya cacat yang begitu jelas. Aku bahkan tidak memikirkannya. Hah, Jadi, meskipun dia menggunakan segel asli, isinya pasti disembunyikan. Ya, jika penyakitnya benar-benar separah itu, tidak akan bisa disembuhkan. jadi laporan ini palsu. Biaya pengobatan puluhan juta itu juga palsu. Kau penipu. Sayang, apa yang mereka katakan itu tidak benar. Bagaimana mungkin? Apa aku terlihat seperti penipu? Ada apa? Ada apa? Kalau begitu, aku akan meminta Presiden Rumah Sakit Jiuzhou datang untuk membicarakannya. Apa? Kau suruh presiden rumah sakit Jiuzhou datang? Haha. Shen Nian, apa kau gila? Apa kau tahu betapa terhormatnya Presiden Rumah Sakit Jiuzhou itu? Dia adalah orang yang ingin dipuja oleh semua pejabat tinggi. Kau itu apa? Katak dalam sumur, kau hanya suka meragukan kehebatan dunia. Kalau begitu, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan sejati. Hei Bung, minta Presiden Rumah Sakit Jiuzhou datang ke sini. Ada apa, Kak? Apa kau terluka? Tidak apa-apa, aku hanya perlu dia ada di sini. Baik, aku akan memintanya datang dengan pesawat segera. Tunggu saja, Presiden Rumah Sakit Jiuzhou akan segera datang. Nanti aku akan menceritakan sebuah kisah mitos kepadamu. Dan memberitahumu apa artinya malu. Shen Nian, jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu Presiden Grup Fu, kan? Ada apa? Sekarang, segera putuskan hubunganmu dengan si pembohong ini. Aku akan melindungimu. Jika tidak, aku akan menghancurkan keluargamu Fu sekarang. Kamu mau menghancurkan keluarga Fu? Ya, keluarga Fuku punya teman-teman yang kuat. Kamu cuma multi-jutawan biasa. Kamu mau menghancurkan keluarga Fu. Jadi kamu tidak berencana mendengarkanku dan terus berhubungan dengan Jalang ini. Kamu siapa? Aku harus mendengarkanmu? Aku terlalu malas bicara denganmu. Sayang, hari ini adalah hari besar kita. Jangan merusak suasana hatiku. Apa? Kamu tidak malu? Belum pernah lihat perempuan melakukan ini di tempat seperti ini. Bah, Tidak tahu malu. Karena kamu begitu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Pak, keluarga Fu menentang saya. Tolong segera bantu saya menekan dan memblokir mereka. Keluarga Fu Anda menunggu untuk bangkrut dong. Aku takut sekali. Hanya orang kaya baru senilai ratusan juta yuan, dan mau kita menderita? Jangan khawatir, keluarga Fu akan baik-baik saja. Tapi dia akan bangkrut dan mengemis di jalanan. Apa katamu? Aku akan bangkrut dan mengemis di jalanan kok. Benar sekali. Ini adalah pengumuman resmi saya tentang nasibmu. Shen Nian, kamu benar-benar tidak tahu diri, ya? Kau pembohong tak berguna. Ingin saya, bos bernilai ratusan juta yuan, bangkrut? Liu Yaqian, akan kuberitahu. Kau mungkin tidak tahu sih. Kau yang putus sekolah SMP, bagaimana kau bisa sampai di sini dengan ratusan juta dolar? Apa kau pikir itu karena kau tidak makan daging, ya? Benar sekali. Saat itu, demi persahabatan kita, aku minta ayahku membantumu diam-diam. Tanpa dukungan ayahku, kau tidak akan jadi apa-apa. Hahaha, mari kita dengar apa yang dia katakan. Dia bilang, aku jadi kaya karena dukungannya. Kau bercanda? Ayahmu itu cuma pengemis bau. Bisa-bisanya dia mendukungku, seorang miliarder. Shen Nian, kau benar-benar gila. Jangan khawatir. Saat keluarga Fu runtuh, dia akan menyesal. Kau bilang keluargaku akan runtuh. Aku akan menyesal? Ketua grup Fu ada di sini. Ayah, kenapa ayah ke sini? Siapa yang menyuruhmu mencari orang sembarangan di luar untuk dinikahi? Apa kau masih punya orang tua di matamu? Kau bahkan tidak memberitahu kami kau akan menikah. Sudah kubilang, tapi kalian tidak setuju. Kau tetap menikah tanpa persetujuan kami. Apa kau sengaja membuat kami marah? Siapa yang kunikahi? Kenapa orang lain harus memutuskan? Hanya karena kami membesarkanmu.
Tidak apa-apa jika kau menikahi seseorang yang setara. Tapi kau menikahi putri seorang pengemis. Apa kau mau mempermalukan keluarga Fukami? Tidak apa-apa, kehilangan muka keluarga Fukami dan membawa aib serta masalah bagi keluarga kami. Masalah apa yang kubawa? Bagaimana aku membawa masalah untukmu? Kau tidak tahu masalah apa yang kau sebabkan. Kau menyinggung Nona Liu. Nona Liu sekarang mengirim orang untuk menekan keluarga Fukami. Keluarga Fukami, semua bisnis kami telah dihentikan. Ini benar-benar menghancurkan kami. Cepat minta maaf pada Nona Liu dan minta ampun padanya. Jika dia benar-benar punya koneksi dan menghalangi keluarga kita, Bagaimana menurutmu? Kau pikir tidak semua orang seperti si idiot di sebelahmu itu? Hanya menyombongkan diri. Benar sekali, Yakian lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa betapa benarnya pilihanku. Apakah ini Nona Liu? Ya, ini saya. Ada apa? Maafkan kami, Nona Liu. Ini semua karena ketidaktahuan anak-anak kami. Saya minta maaf atas nama mereka. Saya harap Anda bisa berbesar hati melepaskan keluarga Fukami. Ya, Nona Liu jelas adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Dengan pandangan luas. Lepaskan keluarga Fukami, kami akan berterima kasih. Saya bersumpah atas nama keluarga Fu. Jika Nona Liu bisa membiarkan kami kali ini, saya bersedia menjaminkan 40% saham keluarga Fu. Tidak perlu. Di level saya tidak butuh uang lagi. Saya peduli soal harga diri. Jika Anda menginginkan pengampunan saya, tapi saya ingin menjaga muka saya. Apa yang Nona Liu ingin kami lakukan? Kami akan melakukannya sesuai permintaan Anda. Sederhana saja, Shen Nian adalah musuh saya. Selama putra Anda membatalkan pernikahan Shen Nian hari ini, putuskan dia. Dan berlutut serta minta maaf kepada saya. Saya bisa pura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Kau dengar? Cepat putuskan hubungan dengan bajingan ini. Dan minta maaf pada Nona Liu. Kau lihat, Shen Nian. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Aku ingin menginjakmu. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Apa sampah ini? Dia tidak pantas menentangmu. Akan kuajarkan dia pelajaran untukmu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Aku akan memukulmu sampai mati. Dengar ya. Kau seharusnya bersyukur punya anak laki-laki yang baik. Kalau tidak, aku akan membuat keluargamu, keluarga Fu, lenyap dari dunia ini. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku berjanji akan menikahimu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ya, memang aku, Shen Nian, yang menyembunyikan identitasku dan menemukan cinta sejati. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan memasangkan mahkota di kepalamu dan menjadikanmu pria paling bahagia di dunia. Dia menyombongkan diri lagi. Kau ini kampungan. Beraninya kau bicara begitu? Kau mau memasang mahkota di kepala orang lain. Kau menukar kelumpuhan demi cintaku. Apa kau tidak punya malu? Kau benar-benar jalang buta? Kau akan segera tahu. Siapa identitas asliku? Tentu saja aku tahu identitas aslimu. Setelah ayah Fu membawa Tuan Fu pergi, kau akan jadi anjing jomblo. Ini adalah kekuatan sejatimu. Kau tidak punya malu. Presiden Grup Fu mau menikahi wanita seperti itu. Aku tidak akan pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan keputusanku. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Pergi dari sini. Dengar ya. Bahkan jika aku, Fu Zhenhua, menjadi buta, dasar sampah tidak akan pernah bisa masuk keluarga Fuku. Aku sampah. Kau tahu siapa aku? Aku putri sulung Shen Group. Apa? Putri sulung Shen Group? Kau gila. Kau bahkan tidak pantas membersihkan sepatu Nona Shen. Kau berani-beraninya berpura-pura menjadi dia. Aku juga. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Dulu aku sebenarnya sahabatnya. Itu adalah noda dalam hidupku. Hei, ngomong-ngomong, dia juga memalsukan faktur. Belum selesai. Shen Nian, kau bilang kau akan menelepon presiden rumah sakit Juzhou. Mana dia? Sayang, dia pembohong. Bagaimana mungkin dia benar-benar menelepon seseorang untuk datang? Tidak perlu. Kapten Zhan, cepat tangkap dia. Jangan tunda pernikahanku dengan Yakian. Kan? Jika kau sudah menelepon seseorang dan tidak ada yang datang membuktikannya, aku akan membawamu untuk diselidiki. Kurasa tidak perlu. Tangkap saja dia.
Aku yakin dan memastikan bahwa dia pembohong. Tangkap dia. Tangkap dia. Siapa yang berani menangkap Shen-Nian? Siapa Anda? Dia adalah direktur rumah sakit Jiuzhou. Apa? Direktur rumah sakit Jiuzhou? Saya pernah lewat rumah sakit Jiuzhou. Saya melihat banyak orang memanggilnya. Wang Mingyao sudah bertemu Shen-Nian. Direktur Wang, Anda di sini. Saya tidak tahu. Untuk apa Shen-Nian meminta saya datang ke sini? Biar saya tanya Anda. Pernahkah saya dirawat di rumah sakit Anda untuk cedera tulang belakang dan cedera saraf siatik parah dan menghabiskan lebih dari 66 miliar rupiah? Ya, benar. Sekarang mereka pikir saya memalsukan faktur. Tolong bantu saya membuktikannya. Apa faktur palsu? Mari sini biar saya lihat. Semuanya. Semuanya, buka mata Anda dan lihat dengan jelas. Ini dicap dengan segel resmi Rumah Sakit Jiuzhou. Setiap data itu nyata. Apa? Bagaimana mungkin? Dari mana dia mendapatkan 66 miliar untuk dirawat di rumah sakit Jiuzhou? Saya akan memberitahu Anda identitasnya untuk menakut-nakuti Anda. Hah, akhirnya saya tahu. Anda diundang untuk berakting, benar? Dia hanyalah seorang pembohong yang saya buang. Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Hah, saya tidak tahu apa latar belakangnya. Saya hanya tahu bahwa kakak tertuanya adalah panglima istana. Kakak keduanya adalah seorang superstar di industri hiburan. Kakak ketiganya adalah dewa saham di lingkaran keuangan. Saya berani bertanya kepada semua orang di sini, siapa yang bisa menandingi status Shen-Nian? Kakak tertua adalah pelatihnya. Kakak kedua adalah seorang raja. Kakak ketiga adalah dewa saham. Ada masalah? Aku sangat yakin sekarang. Kamu pasti pembohong. Kamu bukan direktur rumah sakit. Betul, kami sangat mengenal ketiga kakak laki-lakinya. Mereka semua bekerja di luar dan tidak pernah pulang. Kakak tertuanya usianya hampir 30 dan bahkan tidak punya pacar. Itu mengerikan. Seberapa buruk itu? Dia berbohong padaku. Oh, Bibi, itu normal. Lagi pula, ayah mereka adalah pengemis hina. Siapa yang mau menikah dengannya? Dia benar-benar seorang papa. Beraninya seorang papa begitu sombong. Maafkan aku sudah menyombongkan diri. Dekan Wang belum selesai bicara soal latar belakangku. Bukan hanya ketiga kakakku punya status terpandang, identitas ayahku bahkan lebih mengejutkan. Haha, identitas ayahmu. Kamu tidak bisa bilang dia orang terkaya di dunia, kan? Ya, kamu benar. Ayahku adalah orang terkaya misterius di dunia. Oh, kamu gila. Kamu benar-benar gila. Apa kamu tidak punya otak? Tanya orang-orang di sini. Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Percayakah kamu? Dia bilang ayahnya orang terkaya di dunia. Percayakah kamu? Percayakah kamu? Tidak. Jadi kenapa sekarang tidak ada yang percaya apa yang kamu katakan? Aku percaya. Ayahnya adalah orang terkaya di dunia. Apa gunanya? Kalian berdua hanya mengeluh tanpa alasan. Kalian sangat buta. Nona Shen merendahkan dirinya untuk bergaul dengan kalian, tapi kalian masih memandangnya rendah. Nona Shen, aku benar-benar kasihan padamu. Dengan status muliamu, bagaimana bisa kamu bersama orang-orang biasa ini? Aku selalu menghargai perasaan lama. Tapi aku tidak menyangka mereka begitu sombong. Jadi hari ini, aku akan memutuskan semua hubungan dengan mereka. Dengan begitu banyak orang terhormat yang mengerubungimu, bagaimana kamu bisa tahan dengan orang-orang pengecut ini? Tapi itu sepadan. Aku menyembunyikan identitasku. Tapi aku menemukan cinta sejatiku dalam hidup. Cinta sejati itu omong kosong. Lepaskan tanganmu. Jangan pikir dengan kebohongan gila seperti itu untuk menipu putraku atau aku. Kamu sudah gila. Lin Chuan, pulanglah bersamaku. Aku tidak akan pergi. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Apa katamu? Hari ini adalah pernikahanku dengan Lin Chuan. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Omong kosong. Aku akan membawa putraku kembali. Itu bukan urusanmu. Aku akan memukulmu. Aku tidak peduli. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Halo ayah. Ayah di mana? Menantu ayah akan dibawa pergi. Baik, cepatlah. Tunggu saja. Helikopter ayahku sudah terbang di atas Jiangcheng. Dan sebentar lagi akan mendarat. Hahaha, tidak, Shen-Nian.
Kamu, bagaimana bisa kamu menelepon di helikopter? Kau bahkan tidak merangkai dulu kebohonganmu? Apa kau gila? Kau benar-benar bodoh. Helikopter ayahku bisa menelepon. Ya Tuhan, kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Nak, kau beruntung telah meninggalkannya. Dengan Nona Liu, kalau tidak, bagaimana keluarga Chen kita bisa menghadapi orang lain di masa depan? Bu, itu pasti. Dengan mata tajamku, aku sudah melihat bahwa Yakian adalah wanita yang baik. Benar, sayang? Tentu saja. Aku punya lebih dari 10 momen yang membara dengannya. Baru saja mereka menunjukkan kasih sayang. Sekarang aku akan memberitahumu. Apa itu cinta sejati? Hahaha. Hari ini, biarkan dia melihat pria yang seharusnya menikahinya menciumku di depan umum. Untuk dia, penghinaan dan penginjak-injak seperti apa? Hahaha, kau lihat itu? Kau lihat itu? Nona Liu dan putraku sangat cocok. Tidak seperti kau, wanita miskin yang tidak diinginkan. Dekan Wang, tolong ambilkan kertas dan pena. Ya. Shen Nian, apa yang ingin kau lakukan lagi? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja, aku ingin kau dan putramu mengingat hari ini seumur hidupmu. Nona Shen, Dekan Wang, pinjam punggung Anda sebagai meja. Shen Nian, apa yang ingin kau lakukan lagi? Tolong bantu saya jemur pakaian ini. Nanti saya pakai. Lihat apa si penipu ini lakukan lagi? Cepat tangkap dia. Dia menipu lagi. Untuk orang seperti dia, ini merusak citra Jiang Cheng. Cepat tangkap dia. Cepat. Baik, saya tuh akan verifikasi identitas Anda sekarang. Jika Anda bukan direktur rumah sakit pertama Jiuzhou, saya tuh akan tangkap Anda atas tuduhan penipuan. Kenapa Anda tidak percaya saya? Anda mau periksa identitas saya. Periksa sendiri. Direktur rumah sakit pertama Jiuzhou, Wang Ningqiao. Dengan stempel, benar, Anda benar-benar presiden rumah sakit Jiuzhou. Anda masih mau menangkap saya? Saya tidak berani, maafkan, saya telah menyinggung Anda. Maaf, saya ada urusan, saya harus pergi. Hei, Anda, berhenti, Anda tidak bisa pergi? Siapa yang tidak percaya identitas saya? Bagaimana mungkin? Dia hanyalah orang yang saya usir, seorang miskin dan pembohong. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan direktur rumah sakit Jiuzhou? Sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Anda semua salah paham. Bukan Nona Shen mengenal saya, tapi saya bangga mengenal Nona Shen. Dekan, mungkinkah dia benar-benar punya latar belakang? Dia tidak punya latar belakang. Dia pasti berbohong. Mereka semua pembohong. Kenapa Anda perlu bertanya? Jika Shen Nian benar-benar punya latar belakang, saat saya sedikit menekan Anda, dia seharusnya punya kekuatan untuk melawan. Benar, Yakian menelepon untuk memblokir keluarga Fu. Dia hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya bisa dimanipulasi oleh Yakian. Shen Nian, orang ini. Kami tumbuh bersama. Kami sangat akrab. Ibunya sudah lama meninggal. Ayahnya seorang pengemis, dan dia sendiri. Dia ditabrak mobil dan berpura-pura cacat. Dia mengandalkan Chen Ze kami untuk menopangnya. Sungguh parasit. Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Oh, iya. Ya, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu pengemis bau. Bahkan para janda di desa pun tidak menyukainya. Jika dia orang terkaya di dunia, maka akulah ratunya. Tapi, Presiden Rumah Sakit Jiuzhou dokumennya asli. Itu diverifikasi oleh Kapten Keamanan. Oh, begitu. Shen Nian pasti menemukan seseorang yang sangat mirip dengan presiden, lalu mencuri kartu identitas seseorang. Itu Chip. Sudahlah, tangkap pembohong ini untukku. Telanjangi dia, patahkan kakinya, dan usir dia. Siapa yang berani menyentuh putriku? Ini ayah pengemis Shen Nian. Memakai pakaian pengemis, aku tidak perlu berkata lebih banyak. Pembohong ya pembohong. Itu tidak bisa selamanya nyata. Bagaimana mungkin ini ayahnya? Kami dari desa yang sama, bahkan dalam keadaan terburuk. Ayah akhirnya datang. Hahaha, nak. Siapa yang merebut suamimu? Dia menghentikanku menikahi Lin Chuan dan dia bersikeras menjadikannya menantu. Lin Chuan, kemarilah. Apakah ini calon menantuku? Dia. Lin Chuan, panggil dia ayah. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat Tuan Chen bahagia. Hei.
Kamu pemuda yang baik. Menantu ini, Kau bilang begitu, lalu kau akan menerimanya? Siapa kau? Kau hanyalah seorang pengemis. Tidakkah kau bercermin agar sesuai dengan citra kita? Tentu saja tidak. Ya. Tapi dia tidak punya malu. Kau berani memukulku, dasar pengemis. jika kau bicara kotor lagi, aku akan membuat wajahmu babak belur seperti wajah babi. Hahaha, berani sekali kau memukul anakku. Akan kulawan kau. Aduh, kalian para pengemis berani memukul orang. Apa tidak ada hukum? Kalian semua pengemis. Kalian melanggar hukum. Ya, dia putri seorang pengemis untuk masuk ke keluarga Fuku. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Aduh, Yakian, kau harus membantuku balas dendam. Tangkap semua pengemis bau ini. Baiklah, aku akan pergi. Paman Shen, Anda juga sudah melihatnya. Anda sangat tidak tahu malu dan keterlaluan. Sekarang ini telah membangkitkan kemarahan publik. Semua orang memintaku untuk keluar dan menghakimi. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Sekira kamu diampuni dan berlutut dan akui kesalahanmu. Jika tidak, jika aku menelpon, kalian bahkan tidak akan bisa mengemis makanan. Liu Yaqian, kau benar-benar bodoh. Jika putriku tidak menganggapmu sebagai sahabatnya dan membiarkanku membantumu, kau bahkan tidak akan tahu bekerja di lokasi konstruksi manapun. Sekarang kau terlihat lumayan. Kau tidak hanya mencuri pacar putriku, tapi juga ingin bersaing denganku. Apakah kau pantas, dasar bajingan tua? Kau yang bodoh. Kau mau membantuku? Aku adalah seorang yang terhormat pemilik perusahaan bernilai ratusan miliar rupiah. Kau seorang pengemis. Kualifikasi apa yang kau punya untuk membantuku? Ayah macam apa, anak macam apa? Kalian tidak tahu malu? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Lihat keluarga macam apa ini. Kau masih ingin dia masuk keluarga Fukami dan menjadi bahan tertawaan? Orang yang kupilih jadi bahan tertawaan. Kamu. Pak Fu, tolong jangan marah. Aku tiba-tiba punya ide bagus. Nona Liu, apakah Anda punya ide bagus? Jujur saja, putramu cukup tampan. Menikahi Shen Nian, putri pengemis hina. Tidak pantas. Lebih baik kau menikah denganku. Nona Liu, bukankah kau punya tunangan? Tidak. Yaqian, hari ini adalah hari pernikahan kita. Kau tidak bisa melakukan ini? Terus kenapa? Orang bisa bercerai setelah menikah. Lagi pula, kita bahkan belum menikah. Yakian, kau salah. Putraku mengkhianati Shen Nian untuk bersamamu. Kau tidak boleh mengecewakannya. Diam kau, dasar nenek tua. Kau bilang putramu bisa mengkhianati Shen Nian, maka putramu juga bisa mengkhianatiku. Lagi pula, lihat penampilannya dan fisiknya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Pak Fu kita? Pak Fu, Anda setuju dengan pernikahan ini? Saya pikir begitu. Nona Liu, dia punya Shen Group di belakangnya. Itu pasti akan membantu keluarga Fu kita berkembang. Saya rasa tidak masalah. Oh, Pak Fu dan Bu Fu memang bijaksana. Baiklah, kenapa tidak hari ini saja? Kenapa tidak? Ayo kita menikah hari ini. Ayah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kau harus membuat wanita bodoh ini bangkrut. Penjahat tak tahu terima kasih, ini memang pantas mengemis di jalanan. Aku akan meneleponmu sekarang juga. Oh, apa katamu? Kau bilang akan memblokirku dan menyuruhku mengemis di jalanan. Kau dengar dengan benar. Ini adalah keputusan akhirku atas nasibmu. Ayolah, cepat hakimi aku dan blokir aku. Aku ingin melihat bagaimana seorang pengemis bau bisa memblokirku. Seorang pria kaya muda yang menjanjikan ini. Tunggu saja dan lihat. Shen Group telah mengeluarkan perintah pemblokiran. Orang yang diblokir adalah Liu Yaqian. Perusahaan yang diblokir adalah Liu Trading. Pemblokiran level 5S secara global. Tunggu saja, nasibmu akan menjadi debu. Tidak sepadan. Aku sangat takut, lepaskan. Sungguh memalukan. Menurutku kau gila karena kemiskinan dan depresi. Dasar kau. Dia membual bahwa kau adalah orang terkaya di dunia. Menurutku mereka hanya di sini untuk bekerja sama satu sama lain. Begitukah, Tante? Tanpa mengganti pakaian pengemisnya dan datang ke sini berpura-pura menjadi orang terkaya.
Hahaha, menurutku kau sudah gila. Hahaha. Siapa bilang orang terkaya di dunia tidak boleh memakai pakaian pengemis? Anak muda, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kau benar-benar ingin menikahi putriku? Tentu saja, apapun statusnya, aku akan menikahinya. Jadi Paman, Anda tidak perlu berkata seperti itu demi menjaga muka. Hahaha, kau pantas menjadi menantu terbaikku. Jadi sebagai ayah mertua, hari ini aku akan memberimu kejutan. Ayo, cincin berlian langit berbintang edisi terbatas global. Keluarkan, aku ingin memberikannya pada menantuku. Hei, apa yang ku dengar? Kau bilang cincin berlian langit berbintang edisi terbatas global. Kau hanya membual. Kau tahu berapa harga cincin berlian langit berbintang? 10 miliar. Biar kulihat berapa harganya. Dia bahkan tidak tahu. Hahaha. Wow. Ini yang kau bilang cincin berlian langit berbintang seharga 10 miliar? Haha. Apakah ini besi tua yang digali dari lubang? Warnanya juga hitam. Lin Chuan, menjauhlah dari tempat kumuh ini. Dia telah mempermalukan keluarga Fu kami. Paman, aku baru saja bilang Anda tidak perlu terlalu memikirkan muka. Anda mempermalukan diri sendiri. Sayang, tolong bujuk ayahmu. Sayang, apa yang ayahku katakan itu benar. Termasuk cincin berlian langit berbintang ini. Ayo, biar ayahku yang menekannya untukmu. Sepertinya tidak asli. Meskipun aku belum pernah melihat cincin berlian langit berbintang, tapi seharusnya berkilau dan memukau. Tapi yang ini gelap dan terlihat seperti besi tua. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Oh, menantu baikku. Karena kau tidak percaya, maka hari ini aku akan tunjukkan padamu apa yang asli cincin berlian langit berbintang edisi terbatas global. Ada apa? Karena cincin berlian bintang itu terlalu mewah dan berkilauan terang. Jadi desainer membuatnya disamarkan. Satu untuk keamanan dan yang kedua untuk pameran cincinnya. Untuk menciptakan kontras dan kejutan yang lebih besar. Haha, putriku tersayang, cepat pasangkan di jari suamimu. Baik, haha. Ini benar-benar cincin berlian bintang senilai miliaran dolar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia hanyalah seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia mampu cincin berlian bintang senilai miliaran dolar? Benar, cincin berlian bintang adalah simbol kekuasaan dan status. Kau tidak bisa membelinya bahkan jika punya uang. Dia pasti sudah mengakali untuk menipu kita yang tidak tahu dan berpura-pura. Benar, apapun yang berhubungan dengan barang edisi terbatas global membutuhkan status dan kedudukan untuk memilikinya. Bagaimana mungkin pengemis sepertinya pantas mendapatkannya? Dia pasti pembohong. Jika kau mengaku pembohong sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu masuk penjara. Kau seharusnya bersyukur punya anak yang baik. Kalau tidak, kau berani mengancamku. Dan kau berani mengancamku. Bukankah kau baru saja bilang akan menghentikan bisnis keluargaku, Liu? Silakan saja. Kenapa aku baik-baik saja sekarang? Halo? Apa katamu? Ada apa, Nona Liu? Anda benar-benar dilarang oleh grup Shen. Tutup mulutmu. Apakah Anda benar-benar orang terkaya di dunia? Sulit dipercaya, tapi Anda cukup bayar dan tutup viral aja. Bagaimana mungkin Anda orang terkaya di dunia? Anda adalah ayah Shen Nian. Anda hanyalah pengemis hina. Benar, Anda hanyalah seorang pengemis. 3 anak laki-laki bekerja di luar dan seorang putri yang lumpuh. Bagaimana mungkin Anda orang terkaya di dunia? Ya, lihat apa yang dia kenakan sekarang. Dan orang yang dibawanya, dia tidak punya apa-apa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Bagaimana mungkin dia orang terkaya di dunia? Orang mulia yang membantuku bangkit adalah seorang eksekutif grup Shen. Aku akan meneleponnya sekarang. Dan memintanya membongkar Anda sekarang. Lin Chuan, biar kulihat cincin di tanganmu. Memakainya memberiku rasa bahagia yang tak terlukiskan. Aku yakin ini asli. Tentu saja asli. Lihat teksturnya. Ini sangat mewah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah ini asli? Tidak mungkin, keluarga mereka pembohong. Bagaimana mungkin mereka mampu membeli cincin berlian edisi terbatas langit berbintang?
Bahkan jika itu asli, mereka memungutnya atau mencurinya. Kamu brengsek. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang harus dijalani putriku bersamamu selama bertahun-tahun ini. Putriku tersayang, sekarang kamu mengerti ayah mengapa aku membiarkanmu berpura-pura lumpuh selama 3 tahun. Orang memang begitu, kalau kamu kaya dan punya kedudukan tinggi, semua orang akan memandangmu. Tapi mereka hanya iri padamu. Kehebatan itu bukan milik orang lain. Saat kamu tidak memilikinya, mereka akan meninggalkanmu, mengkhianatimu, bahkan menginjak-injakmu. Jadi hanya saat kamu tidak punya apa-apa, siapa yang masih bisa baik padamu adalah orang yang pantas kamu balas jasanya seumur hidupmu. Aku tahu, Ayah. Aku senang. Aku bertemu orang seperti itu. Kamu orang baik, aku merestui menantu ini, kamu akan terbongkar. Dia akan memiliki seluruh dunia. Terima kasih, Ayah. Haha, berhenti menyombong. Kamu sebentar lagi akan terbongkar. Aku akan terbongkar lagi. Penipuan apa? Biar ku beritahu. Aku baru saja menghubungi Huili dari grup Shen. Dia bilang ketua mereka selalu di luar negeri. Dan dia anggun serta mulia. Tidak ada hubungannya denganmu, pengemis. Dia akan segera membongkarmu. Dia benar-benar berpura-pura. Sudah kubilang, aku dan dia sudah saling kenal selama 20 tahun. Aku tahu dia orang seperti apa. Aku mengenalnya dengan baik. Tapi bagaimana dia melakukannya? Rasanya begitu nyata. Oh, Tante Fu. Metode pembohong pasti dirancang dengan hati-hati. Dan penyamarannya harus realistis. Liu Yaqian. Keluarga Liumu ditakdirkan hancur. Kamu masih bersikeras terobsesi. Kamu bicara omong kosong. Keluarga Liu ditakdirkan hancur? Orang terhormat itu berkata, dia tidak pernah menerima perintah larangan apapun dari grup Shen. Kepala pelayan saya pasti menerima panggilan penipuan. Tuan Zhao dari grup Shen ada di sini. Bapak Zhao dari grup Shen sudah datang. Bangsawan itu datang. Kau lihat itu? Apa sih kemegahan Bapak Zhao itu? Pengawal mengikutinya. Ini baru gaya seorang bangsawan. Cepat pergi. Bapak Zhao, Anda di sini. Berhenti berpura-pura, kau akan celaka hari ini. Kau picik, pandanganmu sempit. Bapak Zhao, dia orangnya, tangkap dia cepat. Kenapa kau memukulku? Aku memukulmu. Dasar bodoh, buta. Berani-beraninya kau menyinggung ketua saya. Belum lagi memukulmu. Membunuhmu tidak berlebihan. Penanggung jawab Distrik Jiang, Zhao Yunde, temui ketua. Ayo, Zhang Yunde, katakan pada katak dalam tempurung ini. Siapa aku? Baik. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Yang ini adalah ketua grup Shen kami. Seorang pengusaha terkenal dunia. Orang terkaya paling rendah hati di dunia. Siapa yang berani menyinggung ketua saya? Yang ini dia bilang dia didukung oleh grup Shen. Dia sangat sombong. Tidak hanya dia mencoba merebut pria putriku, tapi juga memutus mata pencaharianku. Dia bahkan tidak membiarkanku menjadi pengemis. Apa yang begitu merajalela? Aku akan memukulmu sampai mati, dasar idiot. Pak Zhao, maafkan saya. Maaf, sungguh maaf. Dengarkan lagi. Pak Zhao bilang padanya, dia hanyalah seorang pembersih biasa. Bagaimana kau membantunya mengembangkan perusahaan dan menjadi miliarder? Kau bilang dia sahabat nona muda. Dan memintaku membantunya diam-diam dan mendukungnya. Ternyata Shen Yan benar-benar membantunya memulai bisnisnya. Benar-benar begitu. Kau dengar aku, siapa yang membuatmu berbalik? Pak Shen, maafkan saya, sungguh maafkan saya. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Pak Shen, Anda bukan orang baik. Putriku menghormatimu sebagai sahabat. Kau baru saja berbalik belum lama ini. Kau mencuri suaminya dan ingin menghancurkannya. Pak Shen, saya salah. Saya bukan manusia. Maafkan saya, Pak Shen. Tolong maafkan saya kali ini. Maafkan saja saya kali ini. Saya bersumpah akan mengubah kelakuan saya mulai sekarang dan menjadi orang baru. Tidak. Mulai sekarang Anda adalah ayah saya. Saya akan berbakti pada Anda di masa depan. Berbakti padaku? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk jadi anjingku. Kau ingin berbakti padaku.
Putriku tersayang, bagaimana kau ingin menghukumnya? Saat aku di kursi roda, dia menertawakanku, menindasku dan mencuri pacarku. Kalau begitu biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya merasakan bagaimana rasanya di kursi roda. Baiklah, ide bagus. Pak Zhao, ya. Tidak, tidak. Pak Shen, saya salah. Saya benar-benar salah. Shen Nian, demi kita yang dulu sahabat, tolong maafkan saya kali ini. Saya akan mendengarkanmu di masa depan, Shen Nian. Aku lebih suka anjing. Karena mereka lebih bisa diandalkan. Pukul dia. Tidak. Sekarang kau bisa duduk di kursi roda dan merasakan keluhan yang telah kuderita selama 3 tahun. Tapi aku hanya bisa duduk selama 3 tahun, tapi kau akan duduk di sana seumur hidup. Di sini kau ingin menikahinya, kan? Sekarang aku akan mewujudkan keinginanmu. Aku akan menyiapkan pernikahan yang sempurna untukmu. Nak Nian. Aku tidak mau bersamanya. Dia jalang? Nian, sebenarnya aku masih sangat menyukaimu. Ya, Nian. Kau adalah cinta pertama Chenze. Dan Liu Yaqian baru saja bilang dia ingin menikah dengan Tuan Fu. Biarkan saja dia menikah. Kau seharusnya tetap bersama Chenze. Kalian adalah pasangan asli bagaimanapun juga. Apa? Apakah kau masih menginginkanku sebagai menantumu? Ya, tentu saja. Nak, cepat minta maaf pada istrimu. Kau sangat salah paham padanya barusan. Sungguh tidak benar. Sayang, dengarkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Semua itu salahku sebelumnya. Bisakah kau memaafkanku lagi? Aku ingin. Baguslah, aku tahu kau akan memaafkanku. Tapi kau tidak pantas mendapatkannya. Xu Hao, bawakan aku Xuzi yang tadi. Shen Nian, apa yang kau lakukan? Shen Nian, apa yang kau lakukan? 3 tahun lalu, aku tertabrak mobil untuk menyelamatkanmu, Chenze. Aku tertabrak mobil dan hampir lumpuh. Ayahku, untuk menyelamatkanku, dia mempekerjakan dokter terbaik di dunia dan menghabiskan lebih dari 66 miliar rupiah untuk menyembuhkanku. Saat itu, ayahku memberitahuku bahwa kesulitan mengungkap persahabatan sejati. Dalam 3 tahun ini, aku berpura-pura miskin, tidak berguna, dan cacat. Aku benar-benar telah melihat sisi terburuk dari dunia ini. Seorang sahabat yang diam-diam ku bantu menjadi kaya, dan seorang tunangan yang ku selamatkan dengan nyawaku. Tidak apa-apa, kalian tidur bersama. Hari ini, di hari pernikahanku, kalian masih menginjak dan mempermalukanku. Benarkah kuda yang baik ditunggangi penunggang yang buruk, dan orang baik ditindas? Maaf. Aku sebenarnya tidak lemah. Aku hanya berpura-pura lemah. Sekarang, mari kita selesaikan masalah ini. Seseorang. Bawa dia keluar dan biarkan dia mengemis di jalanan. Tidak, lepaskan aku. Dan kamu tempelkan ini padaku berjalan di jalan, dari selatan ke utara, jangan dilepas. Jika kamu berani merobeknya, biaya medis lebih dari 30 juta dan apa yang telah kuderita untukmu selama 3 tahun terakhir, akan kamu bayar. Jika tidak, besok aku akan membuatmu dan putramu tidur di luar. Dengar? Shen Nian, tidak. Dulu kalian saling mencintai. Cinta apaan? Pergi dari sini sekarang. Tuan Shen, mengingat kita sudah kenal lebih dari 20 tahun. Tolong maafkan kami kali ini, ya? Tuan Shen, kami ibu dan anak yang buta, dan kami terlalu sombong. Kamu, biarkan saja ya. Baik. Jangan iba-iba di sini. Baiklah, lakukan seperti kata putriku. Pergilah berjalan di jalan. Tunggu, aku akan menulis 1 kata lagi. Nak, tempelkan kata ini di wajahmu. Nian. Aku bibimu. Atau aku mertuamu. Cepatlah, atau aku akan membuatmu membayar lebih dari 30 juta. Baiklah, aku akan melakukannya. Pergilah ke jalan. Apakah aku bermimpi? Kakimu tidak pincang. Dan kamu masih putri orang terkaya. Semuanya ada di depanmu. Apa kamu masih menganggapnya mimpi?
Aku hanya merasa semuanya terlalu tidak nyata. Aku merasa tidak pantas mendapatkannya. Orang yang baik dan tulus pantas mendapatkan keberuntungan apapun yang datang tiba-tiba. Ayah, bisakah sekarang Anda menyerahkan posisi orang terkaya kepada Lin Chuan? Orang terkaya? Apa yang ingin kau berikan padaku? Orang yang baik hati dan tulus itu pantas mendapatkan semua kebahagiaan. Ayah, apa ayah bisa sekarang berikan posisi orang terkaya ke Lin Chuan? Orang terkaya yang mana? Kenapa aku harus menerimanya? Karena kamu sudah lulus ujian putriku. Tapi, Lin Chuan, apalagi yang kamu inginkan? Kamu punya ayah mertua yang baik sekali. Cepat berterima kasih padanya. Dia benar-benar ayah mertua terbaik di dunia. Lin Chuan, cepat berterima kasih padanya. Apa urusanmu? Kenapa kamu ikut campur? Begini, Shen Nian dan Lin Chuan menikah, kita jadi besan. Keluargamu sama saja seperti keluarga Chen, sama-sama angkuh. Keluarga Shen kami bisa menerima Lin Chuan, tapi aku tidak bisa menerima besanmu yang katanya itu. Aku tidak mengakui kalian. Pergi sana sejauh mungkin. Tapi kalau putrimu menikah dengan putraku, kami harus ada di sana. Ya, bagaimanapun kami adalah orang tua Lin Chuan. Kalau kami tidak ada, bagaimana pernikahan bisa dilanjutkan? Memangnya keluarga Shen kami butuh 2 kerabatmu untuk mengadakan pesta pernikahan? Kakak ketiga, tanyakan kakak sulung dan kedua di mana mereka. Pernikahan kakakmu akan segera dimulai. Pergi dari sini. Kalau kalian tidak pergi, aku akan batalkan gaun pengantin orang tua Liu Yaqian. Kalau tidak, keluarga Fu kalian akan bangkrut. Pak, kami hanya ingin hadir di pernikahan putra kami. Kami akan langsung pergi setelah acara. Boleh? Paman dan Nian, bisakah Paman maafkan orang tua saya sekali ini? Bagaimanapun, mereka adalah orang tua kandung saya. Ayah. Baiklah, karena kamu sudah meminta, aku akan atur agar mereka hadir di pernikahan. Bagaimanapun, tanpa orang tuamu, kamu tidak akan ada. Lau Zhao, siapkan pernikahannya. Ya, kalian semua dengar itu. Cepat siapkan pernikahan untuk nona muda. Ayo. Baik. Nian. Lin Chuan,